Jumpa lagi dengan saya pemirsa dalam channel Zaim Saidi. Dalam video kali ini kita akan membahas kilas sejarah pasar muamalah. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Pasar muamalah sendiri untuk menggunakan dinar dirham itu sejak mulai kapan, Amir? Ya, sebetulnya kegiatan yang disebut sebagai pasar muamalah itu sudah dimulai dari tahun 2009 ya. 2009. Kalau mau dilihat yang awalnya, nah cuma dulu tidak pakai nama pasar muamalah. Dulu kita menggunakan istilah festival hari pasaran karena kita kan mengacu pada tradisi kita ya. Dulu kan di Penanggalan Jawa itu ada hari pasaran, Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi ya kan. Jadi di antara hari-hari biasa ada hari pasaran. Nah, kita menghidupkan tradisi itu karena itu sesuai dengan sunnah Rasul SAW, di mana Nabi mengatakan bahwa aturan mainku di pasar sama dengan aturan mainku di masjid, di mana pasar itu tidak boleh dimiliki secara pribadi, melainkan dia merupakan sedekah atau wakaf ya kan. Dan pasar itu juga tidak boleh ditarik sewa, tidak boleh dipajaki dan seterusnya gitu. Nah, jadi awalnya kita menggunakan istilah festival hari pasaran. Dan karena itu tidak rutin lah di banyak tempat, sambil kalau ada event-event Maulid Nabi atau 17 Agustusan atau Isra Mi'raj ya kan, hari-hari libur nasional lah, kita gunakan itu untuk menghidupkan sambil mengedukasi mungkin pasar yang kemudian belakangan baru kita sebut pasar muamalah gitu. Jadi intinya kita menghidupkan tradisi bangsa kita sendiri ya, termasuk uang emas dan perak itu kan uangnya bangsa Nusantara ya kan. Kalau kita lihat sejarah nanti akan ketemu bahwa uang kita itu ya emas, perak, tembaga. Betul. Uang kertas itu datang belakangan sesudah Hindia Belanda. Ya kan, Hindia Belanda, kemudian diteruskan oleh Jepang dan kemudian diteruskan oleh Republik Indonesia. Itu pun ada beberapa fase. Kalau kita harus jelaskan nanti akan ada metamorfose mata uang kertas. Tapi kembali ke pokok soal kita adalah bahwa baik kegiatan pasar itu sendiri, penyelenggaraan pasarnya maupun penggunaan alat tukar emas, perak, dan fulus itu adalah bagian dari tradisi bangsa Nusantara itu sendiri sejak zaman dahulu. Nah, hanya memang dalam hal ini sesuai dengan syariat Islam gitu. Jadi kita tahu bahwa syariat Islam itu semacam saringan ya kan. Semua tradisi dimanapun berlangsung, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu Islam gitu. Nah, jadi kemarin itu kan dikait-kaitkan dengan itulah fitnah yang terjadi ya mengenai pasar muamalah, yang dikiranya itu membawa ideologi tertentu, membawa aliran politik tertentu yang mereka tidak melakukan tabayun ya, tidak rekonfirmasi, belum pernah lihat pasar muamalah, belum pernah lihat dinar dan dirham, belum pernah lihat saya ya kan face to face, ketemu pun tidak, tapi fitnahnya sudah begitu kuatnya begitu. Tapi di pasar muamalah sendiri tetap menerima rupiah, Amir? Oh iya, justru kita kan tadi sebelum kita bicara pasar, kita bicara dulu tentang kaidah pokok dalam perdagangan, dan ini ketentuan dari Allah SWT ya, bahwa haram hukumnya memaksakan terjadinya pengambilan harta dari seseorang kecuali melalui perdagangan yang redho sama redho. Jadi ila antakuna tijarotan antarodim minkum. Apa artinya? Artinya adalah orang kalau mau membayar ayam dengan beras, kalau ridho sama ridho boleh. Orang mau membayar baju dengan jagung, kalau ridho sama ridho boleh. Nggak boleh kita maksa kamu di sini hanya boleh membayar dengan emas. Kamu hanya boleh membayar dengan dolar. Kamu hanya boleh membayar dengan ringgit. Nah, itu haram hukumnya. Gitu, dan karena itu di pasar muamalah dibebaskan untuk menggunakan alat tukar apa saja sepanjang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, tentu ada kelaziman gitu kan, tidak lazim orang menggunakan misalnya daging ayam untuk alat tukar, nggak lazim. Tapi kalau orang yang membawa ikan asin sebagai alat bayar, itu ada kelaziman di daerah-daerah tertentu seperti di Flores, di daerah-daerah yang lain ada yang menggunakan ikan asin sebagai alat bayar, alat tukar, ya kan? Nah, sepanjang itu redho sama redho, ya monggo gitu. Nah, apalagi ini masa transisi untuk kita mengenalkan kembali sebetulnya tradisi lama yang sudah berlangsung. Jadi orang membawa rupiah, ya rupiah kan legal tender, alat mata uang yang sah di Republik ini, kita nggak bisa menolak dan tidak menolak gitu. Nah, tapi kita harus boleh memilih
ya kan? Kita harus boleh memilih, dan pilihan kita bukan mata uang yang lain selain rupiah, karena kita tahu bahwa itu tidak boleh, dan itu salah satu aturan yang saya tegakkan di pasar muamalah. Tidak boleh menggunakan mata uang asing, dan saya bukan basa-basi, karena selalu ada yang datang, bukan selalu, berkali-kali ada yang datang membawa rial Arab, membawa dirham Kuwait. Kemarin nih bahkan ada yang membawa baht dari Thailand karena dia nggak paham. Gitu. Ini saya nggak mengarang-arang cerita. Nah, karena itu kita selalu bilang uang mata uang asing tidak boleh dipakai di sini karena itu melawan undang-undang di Republik ini, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi adalah prinsip pertamanya adalah kebebasan memilih alat tukar, gitu. Jadi kalau ada yang mau barter dengan sesuatu barang dengan barang yang lain boleh, dan itu terjadi. Ada pernah orang membeli buku, kebetulan saya jual buku. Dia bayar pakai batu akik, ya bismillah. Saya kebetulan lagi musim batu akik waktu itu, ya kan. Gitu. Ada yang membawa madu dibayar dengan sorghum dan sebagainya, gitu. Jadi ada tujuan kita ingin membuat semua tidak ada orang miskin. Hari ini kalau orang tidak punya uang kertas, tidak punya rupiah atau tidak punya dolar, dia jadi miskin. Tapi dengan tradisi pasar muamalah tidak ada orang miskin. Dia tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tapi di rumah ada beras, di rumah ada jagung. Nah, itu dia bisa gunakan sebagai alat tukar, sebagai alat bayar. Kalau nggak punya apa-apa, dia punya tangan dan punya kaki, dia punya tenaga, dia bisa potong rambut, bersih-bersih rumah, dia gunakan tenaganya sebagai alat bayar, gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus dipahami bahwa di balik kegiatan pasar muamalah itu adalah tujuan untuk memakmurkan bangsa ini dan bukan menghilangkan tadi bahwa dalam tradisi yang sesuai dengan kehidupan fitrah nggak ada orang miskin. Orang miskin dalam pengertian nggak punya uang, nggak punya mata uang itu nggak ada. Apapun yang ada di rumahnya dia bisa menjadi harta yang bisa dipertukarkan, gitu. Dan barter juga untuk di Indonesia itu diperbolehkan, Amir? Oh iya, itu di Undang-Undang Perdata ada pasalnya, ya kan, yang menyebutkan bahwa benda-benda atau objek yang bisa diperjualbelikan bisa saling dipertukarkan. Jadi justru kalau kegiatan barter itu dilindungi oleh undang-undang. Betul.